Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, antrian panjang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Truk ekspedisi terpaksa bertahan di Pelabuhan Merak akibat cuaca buruk saat berlayar. Sopir truk ekspedisi yang dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni tertahan di Jalan Cikuasa Atas menuju dermaga hingga 12 jam lebih. Antrian kendaraan ini diduga akibat cuaca buruk dan ombak tinggi yang terjadi sepekan terakhir yang melanda Selat Sunda. Sulitnya kapal bersandar membuat jadwal kapal berlayar berubah-ubah. Sebelum belaper nih, tampung lagi, jangan tampung lagi. Ada perubahan apa ya? Perubahan sistem apa lagi? Dari jam berapa, Pak? Semalam jam setengah 6 sampai sekarang belum naik. Belum berangkat. Ya. Ini rencana mau kemana, Pak? Ini rencana ke Palembang. Saudara, permasalahan sampah di wilayah Tangerang Selatan belum usai. Sampah masih menumpuk di sepanjang jalan yang berada di bawah flyover Ciputat, membuat warga sekitar resah. Hingga Rabu siang, tumpukan sampah masih berserakan di sepanjang pinggir jalan Ciputat, Tangerang Selatan. Sampah-sampah itu juga masih mengeluarkan bau tak sedap, meski sudah ditutupi terpal dan disemprot cairan anti bau. Salah seorang warga mengaku geram dengan sampah yang sudah menumpuk lebih dari sepekan. Sampah menimbulkan bau tak sedap yang mengganggu aktivitas warga. Warga pun berharap pemerintah setempat dapat menyelesaikan permasalahan sampah ini. Dengan sampah ini udah berapa lama sih, Mas? Ini mah udah kurang lebih seminggu lebih ya. Mengganggu nggak, Mas? Wah, sangat mengganggu banget. Untuk baunya, aromanya kan mengganggu juga orang-orang sekitar, warga, terus juga tukang-tukang jualan, apalagi belatung-belatungnya kan kemana-mana banyak. Gitu. Hampir lebih dari 2 minggu nggak ditangani? Kurang lebih udah hampir. Iya, nggak ada apa ya tindak lanjutannya lagi buat Pemda setempat. Berapa jauh, Mas, kalau boleh tahu ini biasanya? Wah, baunya mah udah berapa meter aja udah kecium baunya. Kira-kira ada pesan nggak sih, Mas, untuk pemerintah? Ya. Pesan-pesannya sih buat Pemda setempat nih, segera ditindaklanjutin gimana baiknya gitu lah, biar nggak ganggu aktivitas warga juga. Saudara, untuk meminta penjelasan mengapa Kota Tangerang Selatan saat ini bisa alami darurat pengelolaan sampah. Mewakili Wali Kota Tangerang Selatan telah bergabung bersama kami Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika TB Asep Nurdin. Selamat siang, Pak Asep. Selamat siang, Bang Ya, Budi. selamat siang, Pak Asep. Terima kasih untuk waktunya di Kompas Siang hari ini. Tadi di berita pengantar sebelumnya ini sampai Rabu siang masih banyak sampah yang bertumpukan di pinggir jalan di Ciputat. Ini kapan akan dibereskan, Pak Asep? Ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Kami atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan, mohon maaf yang sebesarnya kepada masyarakat Tangerang Selatan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Nah, secara serentak sebetulnya persoalan sampah yang hampir 1 minggu ini terjadi sudah dilakukan pengangkutan secara bertahap. Ya. Makanya kalau kami perhatikan di khususnya sudah banyak pengangkutan yang dilakukan. Biasanya ini dilakukan secara bertahap. Kenapa? Seperti ini Ciputat sedang ada persoalan. Ya. Salah satunya adalah tentang penataan, sehingga operasional truk-truk sampah kita berkurang drastis. Nah, tapi yang kami pastikan bahwa apa yang menjadi keresahan masyarakat itu juga menjadi keresahan kita bersama. Yang namanya sampah, jangankan baunya, ya kita lihat aja pasti akan sangat tidak nyaman ya. Tentunya pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam konteks ini kami bertanggung jawab atas ketidaknyamanan yang terjadi saat ini. Baik, berarti ini akan sedang dibereskan, kemudian ini dibuang kemana, Pak? Karena Cipecang kan penuh. Nah, ini sampah yang sedang kita saksikan di visual sementara ini akan berangsur-angsur diangkut. Setelah itu tidak ada lagi atau masih akan ada sampah baru lagi dari warga kemudian menunggu lagi di situ atau seperti apa, Pak? Ya, saat ini sampah-sampah secara bertahap kita tempatkan sementara di beberapa TPS-TPS kita, itu Bang Vidi, gitu ya. Dan berikutnya memang betul bahwa produksi sampah ini setiap harinya tidak berhenti. Ya, sampah yang kemarin kita angkut hari ini pasti akan menumpuk lagi.
Oleh karenanya, pengelolaan sampah ke depan tidak bisa digunakan dengan cara-cara seperti saat ini. Ke depan kami sudah melakukan beberapa langkah, ya. Salah satunya adalah dari sisi hulunya, ya, kita benahi terkait dengan pemanfaatan TPS 3R. Karena kalau cuma mengandalkan Cipecang, dengan pola-pola konvensional yang selama ini kita lakukan, itu tidak akan pernah berhasil. Ya. Dan beberapa penanganan yang telah kami gunakan saat ini, pertama dari jangka pendek, yaitu terkait dengan optimalisasi ulang, terkait dengan ritase dan alokasi armada, dengan memprioritaskan titik-titik tumpukan yang berdampak langsung kepada pemukiman warga. Yang kedua, dari sisi infrastruktur, perbaikan dan pengamanan landfill di TPA Cipecang guna mencegah terjadinya longsor, pencemaran lindi, dan tentunya terkait dengan gangguan operasional di masa depan. Jadi beberapa langkah ini yang saat ini sedang kami kerjakan. Itu Bang Philip. Baik Pak, tapi kan yang ingin warga tahu Pak, ini sampah ada di situ, kemudian Cipecang masih dibangun sehingga masih dilakukan perbaikan lagi agar bisa menampung sampah. Nah ini kapan sampah-sampah ini akan benar-benar beres dari jalanan Pak? Sampai kapan? Ya, terima kasih. Yang pasti sampah harus diangkut. Ya, itu yang pasti. Dan ini yang sedang kami kerjakan dari level pimpinan, level kepala dinas sampai ke wilayahan, kita bekerja secara bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Kapan waktunya? Saat ini dari dinas-dinas teknis, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, sedang melakukan penguatan, perbaikan, dan peningkatan. Salah satunya adalah pengerjaan di landfill 3. Dan berikutnya juga kita ada program untuk perluasan kapasitas Cipecang, untuk penempatan hanggar MRF. Ya. Dan ini ada pembebasan lahan kurang lebih sekitar 4.000 meter persegi. Kapan itu selesai? Dari waktu yang kita targetkan, akhir Desember ini, insya Allah mudah-mudahan sudah dapat kami selesaikan. Baik, akhir Desember berarti sampah tidak ada lagi di jalanan di sekitar Tangerang Selatan ya Pak. Pak, ini kan Tangerang Selatan berkembang sangat pesat, banyak bisnis properti baru, dalam hal ini perumahan yang terus bermunculan di Tangerang Selatan. Nah ini kan logikanya nih banyak warga baru yang menjadi warga Tangsel, tentu akan menghasilkan penambahan sampah rumah tangga. Nah ini kenapa potensi bertambahnya sampah baru ini kok nggak pernah diantisipasi sebelumnya? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara mitigasi soalan, sebetulnya Tangerang Selatan sudah melakukan persoalan mitigasi tersebut ya. Bahwa bertambahnya jumlah penduduk, betul, ini akan menambah jumlah produksi sampah di Tangerang Selatan. Seiring dengan apalagi bertambahnya dengan geliat ekonomi yang ada di kita. Nah, mitigasi ini sebetulnya sudah dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita menetapkan bahwa perlu ada teknologi di dalam pengelolaan sampah. Tidak bisa lagi sampah-sampah itu dikerjakan dengan cara-cara konvensional. Atau kalau istilahnya itu ada open dumping gitu ya. Nah, pemanfaatan teknologi ini hasil dari mitigasi yang kami lakukan. Makanya kenapa sekitar 1 tahun yang lalu, pemerintah Kota Tangerang Selatan ya sudah menandatangani program PSEL, yaitu program pengelolaan sampah berbasis energi. Ya, hanya sekarang karena ada peraturan baru, tentu ada penyesuaian. Tapi setidaknya adalah beberapa poin itu sudah kami kerjakan. Yang pasti pengelolaan sampah tidak bisa hanya dikerjakan di titik akhirnya. Perlu ada pembenahan dari sisi hulunya. Salah satu yang perlu dibenahi adalah bahwa pembangunan TPS 3R. Sehingga sampah-sampah tersebut sudah selesai tanpa harus dibuang ke TPA Cipecang. Demikian. Baik Pak, kalau progres dari penataan dan perbaikan di TPA Cipecang ini seperti terasering, kemudian sanitary landfill, dan pembukaan landfill baru, ini seperti apa progresnya sampai saat ini Pak? Ya, saat sekarang kami sedang mengerjakan beberapa pekerjaan di TPA Cipecang ya. Salah satunya adalah yang kami kerjakan di landfill 3 ya. Dan yang kedua juga pembangunan bronjong untuk menahan supaya sampah-sampah tidak sampai jatuh ke bawah. Dan yang ketiga juga kami sedang melakukan upaya untuk pembebasan lahan dalam rangka perluasan Cipecang. Baik Pak, kalau selain penataan TPA Cipecang, apa program jangka pendek seperti optimalisasi TPS misalnya atau bank sampah atau kerjasama dengan daerah lain untuk pembuangan sementara seperti apa Pak? Ya, betul ya.
Cipecang tidak bisa kita jadikan sebagai satu-satunya solusi pengelolaan sampah yang ada di Tangerang Selatan. Makanya pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah melakukan penjajakan atau kerjasama pengelolaan sampah dengan beberapa daerah. Ya, ada 3 daerah yang sudah dilakukan penjajakan. Ya. Yang kedua adalah memaksimalkan fungsi-fungsi TPS 3R. Ya. Karena kalau misalnya beberapa poin ini tidak dilakukan, akan membuat TPA menjadi satu-satunya tujuan utama pembangunan sampah, pembuangan sampah. Sehingga dalam konteks ini, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi beban Cipecang. Baik, Pak Asep, jadi yang tentu warga juga ingin tahu, yang Anda sudah ceritakan, pembangunan PSEL, dan kemudian juga kerjasama dengan daerah-daerah lain. Ini kapan sih targetnya, misalnya PSEL ini kapan akan selesai? Kemudian rehabilitasi dari Cipecang ini kapan akan segera beres gitu? Ini mungkin perlu diketahui warga, Pak. Ya, PSEL seperti yang tadi disampaikan, kita tahun kemarin sudah menandatangani kontrak kerja, ya, sudah ada pemenang lelangnya. Nah, saat penandatanganan tersebut kita menggunakan landasan hukum adalah Undang-Undang 35 tahun 2018. Nah, hanya di tahun 2025 ini terjadi perubahan, ya, aturan. Sekarang ada Undang-Undang nomor 109 tahun 2025. Sehingga pelaksanaan PSEL di Tangerang Selatan yang awalnya akan dilakukan secara mandiri, ini ada perubahan. Berdasarkan aturan terbaru, perlu dilakukan kerjasama. Itu dalam istilahnya aglomerasi. Sehingga Tangerang Selatan dalam konteks ini kami harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang baru tersebut. Tapi apapun yang dilakukan, mau menggunakan PSSL basisnya adalah yang sudah kami tunjuk, ataupun peraturan baru, kunci utamanya adalah pengelolaan sampah harus berbasis teknologi. Kapan ini dilakukan? Tentunya semua kebijakan kita inginnya cepat, tetapi dalam konteks ini perlu ada penyesuaian. Doakan kami, Tangerang Selatan bisa keluar dari persoalan sampah, dan kami punya keyakinan dengan kerjasama dari seluruh, khususnya lapisan masyarakat, kita bisa keluar secara bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Tangerang Selatan. Pak Asep, terakhir apa yang akan Anda sampaikan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada warga yang saat ini harus melihat sampah di pinggir jalan, mereka sudah membayar pajak tapi ruang publiknya seperti ini, tercemari begitu, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, yang pertama, kenyamanan masyarakat itu adalah tanggung jawab pemerintah. Ya, kenyamanan, kesehatan itu menjadi prioritas kami juga. Ya, bahwa sampah tidak berhenti setiap harinya, iya. Bahwa sampah menjadi persoalan, iya. Tetapi yang harus dipahami bahwa pemerintah tidak bisa sendiri. Ya, pemerintah butuh dukungan. Pemerintah butuh kebersamaan, khususnya dari masyarakat. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini, ya, kami meyakini bahwa tanpa keterlibatan dari masyarakat, kita akan sangat sulit untuk keluar dari persoalan ini. Oleh karenanya, Tangerang Selatan, mungkin hampir di seluruh Indonesia dan di dunia, kita pernah ada dalam satu kondisi. Ada persoalan yang luar biasa, sekitar 5 tahun yang lalu, yaitu COVID-19. Tetapi ketika kita jalani semua persoalan dengan kebersamaan, khususnya di Tangerang Selatan, kita bisa keluar dari persoalan tersebut. Oleh karenanya, sekali lagi, pengelolaan sampah tidak bisa kita cuma berfokus kepada hilirnya, perlu dilakukan hulunya. Hulu perlu diperbaiki dengan cara apa? Penerapan TPS 3R di masing-masing wilayah, dan ini perlu kontribusi aktif dari masyarakat. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam melakukan pembuangan sampah. Yang ketiga, tolong kami dibantu, ya, karena tanpa keikutsertaan masyarakat, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Tapi yang jelas adalah pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan kenyamanan yang ada di Tangerang Selatan. Baik, terima kasih Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika TB Asep Nurdin untuk waktunya di Kompas Siang hari ini. Semoga permasalahan sampah di Kota Tangerang Selatan segera selesai.